Sebelum saya menyampaikan apa yang hendak saya sampaikan, ada beberapa catatan saya. Yang pertama, saya ingin berbicara lebih terbuka. Yang kedua, setelah 9 tahun saya menerima dengan ikhlas kritik yang diberikan kepada saya oleh pers, oleh pengamat, oleh politisi melalui media massa, dan itu penting. Tanpa itu barangkali saya tidak bisa bertahan hingga tahun ke-9 dan insya Allah akan mengakhiri tugas saya akhir tahun depan. Namun pada sore hari ini izinkan saya juga ingin menyampaikan sejumlah kritik. Nah, biasanya jangan-jangan pihak-pihak yang saya kritik malah tidak ada di sini. Catatan yang ketiga, yang terakhir, kalau kebanyakan mukadimah, kapan nanti batang tubuhnya? Saya protes sama Mas Margiono. Waktu mengumumkan kabinet PBI, saya mendengarkan dengan baik dan saya tidak pernah mengumumkan sebelum Presiden PBI mengumumkan. Tetapi tahun 2004, 2009, sebelum saya mengumumkan anggota kabinet, media massa kita, koran, majalah, televisi, radio mengumumkan habis calon Menko Polhukam 1, Joko Suwanto 2 ini. Apa yang terjadi? Mereka yang tidak saya angkat marahnya sampai sekarang. Ini saksi. Ini dalam buku yang akan saya luncurkan sebentar lagi masuk masalah ini. Betapa saya dimarahi, dibenci, dimusuhi oleh mereka-mereka yang sudah beredar namanya dalam media massa. Begitu. Dan tragisnya pernah diwawancarai, bagaimana Bapak nanti kalau terpilih? Ya, saya bersyukur, saya siap mengemban tugas. This is true story. Begitu namanya tidak ada, saya dengar kasar sekali. SBY, ada yang mempermalukan saya. Tidak baik seperti itu. Marahnya bisa-bisa. Berbulan-bulan marah sekali. Sekarang agak lumayan. Karena sudah diwawancarai, sudah masuk beredar susunan kabinet waktu itu. 2009 terjadi lagi. Reshuffle juga begitu. Oke, saya tidak pernah mendahului pengumuman Presiden PBI. Saya baru tahu hari ini siapa yang pembina, kehormatan, pengurus, dan semua perangkat yang ada. Saya ucapkan selamat kepada Bung Margiono dan Bung Ilham Bintang dan semua yang akan mengawali PBI 5 tahun mendatang. Ingat, PBI memiliki peran yang luar biasa. You are so powerful now. Oleh karena itu, gunakan power dengan sebaik-baiknya. Dulu barangkali yang powerful itu presiden sebelum reformasi. Maka nasihatnya, Presiden, Anda punya power yang luar biasa. You are the most powerful person in this country. Jangan ada abuse of power. Nah, sekarang barangkali tidak lagi presiden karena power holdersnya sudah terdistribusikan. Sebagaimana yang saya sampaikan pada hari puncak pers di Kupang beberapa tahun yang lalu. Oleh karena itu selamat, sukses, jadilah organisasi kewartawanan yang membawa angin segar, yang membuat negeri ini makin ke depan makin baik. Saya harus mengulangi lagi, kekuasaan saudara besar sekali. Jangan tergoda. Ingat, power tends to korbannya bisa sangat banyak. Kalau orang diberi
diberitakan besar-besar padahal ternyata tidak salah. Setelah masuk pengadilan ternyata bebas. Itu 7 turunan sudah menanggung aib selamanya. Begitu. Saya boleh ditulis ini, salah satu korban pers. Tetapi saya sekaligus berterima kasih kepada pers. Kalau tidak dikritik, dikecam, dihujat sejak hari pertama saya jadi presiden, mungkin saya sudah jatuh. Mungkin saya semau-maunya, mungkin gegabah dalam mengambil keputusan, mungkin kebijakan saya malah aneh-aneh, mungkin saya merasa, wah saya sudah pemimpin, bisa berbuat apa saja. I have to be thankful, saya berterima kasih terhadap semuanya itu. Banyak kisah diktator, tiran yang tidak ada satupun yang mengkritik. Setelah 30 tahun jatuhnya sakit. Saya sudah cicil sakitnya sudah 9 tahun ini. Karena tiap hari, tiap minggu, tiap ini banyak sekali yang saya terima. Tapi berterima kasih saudara menyelamatkan saya. Alhamdulillah untuk tidak terlena, tidak, ya begitulah. Saya kira saya berterima kasih. Ingat bahwa bukan hanya power, kekuasaan yang cenderung untuk disalahgunakan. Saudara sudah tahu, saya sering mengatakan Lord Acton menyebut bahwa the power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Ini terjadi di negara manapun juga di dunia. Tapi ada wise saying yang lain. Kebetulan saya akan cantumkan dalam buku saya yang bulan depan insya Allah akan selesai. Not only power, liberty too can corrupt. Jadi kemerdekaan, kebebasan yang melampaui batas itu bisa corrupt, bisa disalahgunakan maksudnya. Absolute liberty can corrupt absolutely. Merasa bebas, dia bisa menyerbu komunitas lain, bisa menyerang pihak-pihak lain on behalf of freedom. Liberty too can corrupt. Bapak Ibu sekalian, maafkan saya terlalu banyak bicara, tetapi ini refleksi Banjarmasin saya kira sesuatu yang penting dan mungkin kapan-kapan kita bertemu lagi. Nggak usah khawatir ketemu saya bukan capres. Nggak usah khawatir. Saya bukan capres. Saya bisa suatu saat duduk di situ juga, presidennya ganti di situ. Jadi kalau ketemu saya, relax. Akan bicara-bicara seperti ini. Tapi saudara punya pahala karena ikut memikirkan masa depan kita bersama-sama saya dan yang lain. Terima kasih, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.